Udah. Gue lagi proyek di Bekasi. Iya kan nih taman di Bekasi. Iya, Ngerjain apaan, Bob? kantor pajak. Yang apaan yang direnov? Satu gedung. Semuanya. Semua. Jadi itu kantor pajak dari tahun 2000 berapa tuh gue lupa. 2006 kalau nggak salah, tapi gue lupa. Hah? Jadi belum standar. Jadi Ah. berjalannya waktu ternyata ada standar kayak dari damkar tuh ada misal berapa gedung harus ada sprinkler, harus ada hidrat, berapa lantai dan ya gedung ketinggian berapa gitu. Nah, itu ternyata renovasinya untuk itu kayak gitu. Untuk memenuhi standar bangunan. Oh gitu. Emang lu pelajarin di kampus kayak gini? Enggak. Lah. Terus Enggak. lah gimana anjir kok lu gak pelajarin di kampus? Maksudnya emang tapi kan dia ngontek studio lu. Enggak, kan gue jatuhnya bukan studio. Gue freelance. Lu freelance sama siapa? Gue sekarang freelance sama si kontraktor yang dulu ngerjain Bank Mandiri. Oh Nah, gitu. Jadi sebenarnya sih kalau masalah teknis mah tukang lebih paham. Iya. Oh, ya kan. Nah, gue cuma kayak administrasi, ngatur tukang, baca gambar kayak gitu-gitu. Kalau untuk pekerjaannya mah dibilang ngerti nggak ngerti kan kita bisa belajar dari internet, dari yang itu juga. Dari Baca gambar tuh maksudnya gambar floor plan yang kayak lu suka bikin gambar dulu pas kerja, kuliah. Iya, kayak gitu-gitu baca kan dari situ. Itu dipelajarin tuh pas kuliah. Pelajarin lah pastilah. Oh iya lu bikin juga sih ya. Iya. Cuman kalau kuliah tuh gue interior lebih ke konsep bukan lebih ke teknis. Paham gak lu? Oh, iya kayak gue di DKV jadi banyakan konsep tapi untuk hal cetak belajar sendiri. Nah, kayak gitu kan? Gitu. Iya. Lu bikin layout, gue mau konsep ini, terserah tuh gipsumnya mau dipasang cara gimana tuh nggak diajarin. Oh. Jadi ya gue masukkan aja nih buat apa ntar prodi interior tuh harusnya lebih ke situ. Ibaratnya gini, interior kan lebih cangkupannya jangan cuma jadi tok desainer. Oh gitu. Gitu. Tapi iya. itu bukannya wilayahnya orang teknik sipil. Kan tuh ada kuliahnya juga teknik sipil. Iya paham, cuman kan sekarang lebih bergeser, paham gak lu deh? Teknik sipil tuh sekarang lebih ke bangunan, ke jalanan, ke jembatan ibaratnya gitu kan, yang lebih berat gitu. Nah sedangkan masa sih lo interior cuma kayak berkutat ke apa namanya, ke cuma konsep, desain, ya kan, minimalis, ya kan, inilah itu, ya kan, bikin 3D. Ya ternyata ya sedangkan harusnya, di lapangan desainer juga harus ngerti teknis yang kayak gitu-gitunya menurut lo gitu? Iyalah, ya jangan kan teknis ya, kayak apa? Ibaratnya arsip ya, bukan arsip ya, apa namanya? Kayak surat menyurat gitu, apa sih? Ya, pemberkasan gitu tuh juga harus dipelajarin. Dulu gua ada manajemen bisnis waktu itu, gua mata kuliahnya ada manajemen bisnis. Nah itu kayak bikin rancangan anggaran biaya. Dulu gua sama Mbak Ika. Oh ini praproduksi? Ya kayak gitulah, RAB, rancangan anggaran biaya, ya kan, RKK, gitu, RKK itu apa? Ya kayak rancangan apa, perjanjian gitu, terus RKS kayak spek, rancangan spek gitu. Bangunannya mau kayak gimana? Pakai ya, apa? Pakai apa, merek apa, ya kan, tipe apa. Nah itu juga harus sebenarnya sih di interior tuh mulai sekarang gitu loh harus. Ini harus udah mulai dididik sebenarnya, jangan cuma konsepnya apa gitu, sirkulasi udara orang itu sebenarnya kok nggak berkembang interior gitu. Oh gitu, iya. Sedangkan sekarang dunia kerja udah kebutuhan klien udah lebih dari itu. Betul. Karena udah dia pengen bayar desainer tapi nggak mau bayar orang teknis, makanya si desainer harus bisa teknis juga mau nggak mau. Betul, kadang suka ditanya, bisa gak lu bangunin rumah tapi anggaran biayanya
dibikinin dong kayak gitu. Bisa gak lo bangunin rumah jam 5 pagi? Iya bangun. Tergantung alarmnya getar apa bunyi. Getar doang kan gak berasa. Takutnya tuh si rumah kelewatan sholat subuh misalnya. Kadang begitu. Oh, gitu. Ada anggaran biayanya. Jadi ya masukan aja sih buat gua buat prodi interior. Jangan-jangan tuh dipelajarin tapi lo nggak masuk. Enggak. Emang enggak. Dulu manajemen bisnis memang ada yang gue bilang kan. Iya. Yeah. Tapi kayak disepelein sama mahasiswa. Maksudnya gimana nih? Karena pikiran mahasiswa gue desainer. Gue cuma belajar konsep 3D. Iya. Ya kan, bikin layout. 3D gue keren, dibayar jutaan bikin 3D suatu view, udah kelar hidup gue. Apa jangan-jangan si kampus emang nggak ngajarin hal-hal yang lu bilang barusan supaya ntar dipelajarinnya pas magang? Kagak. Nggak juga? Nggak juga. Oh. Diajarin. AP-nya? Sama kampus. Cuma mahasiswanya yang berpikiran gue desainer. Oh, berarti bukan salah kampus dong. Enggak, harga diri mahasiswanya. Berarti emang mahasiswanya bukan gengsi sih, lebih ke nggak mau mengenal itu. Berarti masih mahasiswanya dong, bukan gengsinya, iya. Lebih berarti, ke gengsinya, gue desainer. Gue dibayar gambar. Berarti yang harus sadar mahasiswanya dong. Nah. Soalnya gue waktu kuliah. Gue jadi agak serius nih. Nggak apa-apa ya. Soalnya gue di DKV disuruh belajar kertas. Disuruh pelajarin kertas. Mengerti kertas? Iya. Tuh kertas tuh begini dia. Itu pengertian banget sih kertas sama gue. Gimana maksudnya? Nah, jadi kan di DKV tuh kan banyak cetak-cetak yang pakai kertas. Kayak kartu nama, amplop segala macam. Jenis-jenis kertas kayak jasmine. Iya, kayak gitu-gitu. Nah, dari ukuran, terus tekstur, lapisan kertasnya itu karena berpengaruh sama proses cetak. Nah, waktu itu emang nggak ada. Tapi apa? Itu si kertas tuh diadaptasikan ke Oni juga dipelajarin kan? Misal kayak undangan bagusnya kertas jasmine agak mengkilap, untuk bungkusan makanan nggak cocok kertas. Nah kayak gitu, iya. Gitu, ya. Nah jadi sebenarnya nggak ada mata kuliah khusus, tapi para dosen ini suka ngasih kisi-kisi. Ketika lu mau nanti si media ini bakal dicetak pakai printer apa? Kalau pakai printer ini mungkin nggak pakai kertas yang ini karena ada beberapa printer, ada beberapa kertas yang nggak bisa pakai tinta tertentu. Bukan nggak bisa sih, lebih ke hasilnya nggak maksimal. Kayak kertas katakanlah Concord ya, kan bertekstur tuh, ya lo paham lah. Kayak Buffalo gitu. Nah kayak gitu. Itu ada printer-printer yang emang kurang cocok buat di ngeprint di situ. Jadi ada printer khusus yang kalau misalnya lo pakai printer khusus ini lebih maksimal hasilnya, atau kertas-kertas yang berlapisan kayak art paper itu kan ada lapisan mengkilapnya. Itu kadang-kadang tinta-tinta tertentu atau printer-printer tertentu nggak maksimal ke kertas itu, jadi lah tintanya nggak keluar atau malah terlalu keluar. Gitu, jadi beda sama yang pas lo bikin di layar kayak gitu. Jangan-jangan di interior gitu juga? Apa diajarin kayak gitu juga? Yang gue bilang diajarin. Kalau lo kan nggak diajarin, ya kan? Tapi perlu nggak tuh diajarin? Menurut gue itu perlu. Nah, tapi mahasiswanya waktu itu mengiyain nggak? Apa masih egonya? Oh, gue desainer, gue tinggal desain aja. Oh iya. Sesuai konsep gue ini. Oh, masalah cetak mah orang. Gitu. Mahasiswanya care sama kuliah, bukan sama kuliah, sama pengetahuan itu. Ya kan? Karena ketika kita ke printer, katakanlah ke Primagravia atau ke Snappy lah paling sederhana gitu. Itu lo harus tahu. Balik lagi. Misal lo ke Primagravia atau Snappy, ya kan? Jatuhnya dia tukang cetak kan. Tapi lo minta edit dia bisa. Bisa-bisa kerjaan lo diambil dia. Oh. Nah, iya, kenapa lo kagak bisa ngambil pekerjaan si tukang cetak? Lo tahu kertas, lo tahu tipe printer lo ini. Nah kan maksud gue begitu. Iya. Nah, itu juga gue dikasih taunya di manajemen DKV. Itu makanya waktu itu gue pernah sempet disuruh ke pameran printer di Senayan waktu itu. Sampai dikasih duit malah ongkos suruh ke sono. Iya. Serius, satu orang berapa ya? Gocap apa ya? Lupa gue. Iya kan? Iya. Saking perlunya. Ibaratnya gini ya. Ya balik lagi, yang kerja di proyek kayak gue gitu kan. Ya dibilang sesuai gak gitu kan sama ini lo. Ya gue bilang sih
sama kuliah lo. Iya, nggak sesuai karena emang interior di KJ diciptakan untuk jadi desainer. Oh. Bodohnya gitu. Bukan. Oh iya, harusnya si desainer juga mengerti material. Sebenarnya menurut ngerti, lo? Sebenarnya ngerti. Tapi egonya nih yang harus diiniin. Oh, jadi lebih ke mahasiswanya ya kalau lo ya, berarti ya, bukan kampusnya dong. Karena kampus menyediakan kuliah itu tapi mahasiswanya kan ada ilmu yang bahan dulu waktu gue kuliah. Nah, itu kan pelajarin bahan. Ya kan? Bahan celaan. Siadan lah temen. Jadi ya mungkin kan dipelajarin dari situ ilmu bahan. Itu untuk bahan. Tapi kan kayak yang gue bilang gitulah. Itu nggak dipelajarin tapi egonya masih ini gitu. Masih tinggi. Masih merasa gue desainer. Karena kan kalau dulu yang waktu lo zaman kuliah. Misal ya gue juga ya kan. Misal kayak ada acara pameran. Datang nih desainer. Dulu ada HDI, Himpunan Desainer Indonesia. Iya. Kan kalau ngeliat desainer-desainer itu datang, tampilannya beda sendiri, celananya lebar. Seniman banget lah. Iya, paham. Mengagumi itulah. Nah, sebenarnya kan dunia kerja enggak enggak harus begitu, iya. Betul. Kayak gitu. Lu kenapa masuk? Enggak, kayak katanya lu salah jurusan. Salah yang gue jelasin tuh gue buletin. Gue kagak tahu. Sebenarnya gue pengen ngambil apa ya? DG ya kalau ilustrasi. Iya. DKV ilustrasi. Gambar-gambar kayak kartun, animasi gitu kan. Gue malah ngelikarin interior anjing. Gue pas tahunnya pas semester 2. Iya kan mau masuk prodi. Iya kan ada pelajaran prodi. Gue dulu waktu itu desain pola. Ini dasar sebelum masuk prodi. Iya, dasar interior. Iya, lo kan dasar interior, gue dasar DKV ada. Nah, tuh gue punya cerita tuh dasar interior. Tapi kan tuh milih itu pas sebelum masuk, Bob. Iya. Tahu gua. Pas abis tes. Ngisi kan? Iya. Dan gue waktu ngisi itu pulang gue jadi komika le. Gue jadi mangaka ye. Gue jadi mangaka le. Suka nonton. Iya. Masuk dah tuh gambar bentuk, PDSR kan, anatomi. Gambar dasar, anatomi kan. Semester 2 dapat dah tuh. Apa namanya? Tapi lu DKP dapat gambar teknik gak? Dapat, semua dapat gambar teknik. Pas dasar interior. Desain pola kan? Desain pola, kok desain pola? Kagak ada desain animasinya nih. Ilustrasi maksudnya karakter gitu ya. Kok pola India, pola Eropa. Kok gue disuruh ke gereja katedral. Gue tanya nih sama temen gue, bisa kayak yang sebarengan itu. Iya, ragil gitu kan. Terus iya nih apa? Waktu itu gue nggak nanya, gue waktu itu nggak tahu gue itu. Kalau untuk lu interior? Bukan, gue nggak tahu di seni rupa tuh ada apa aja gue nggak tahu. Lah? Ada lukis gue kagak tahu. Lah? Jadi gue tahu udah setahun di KJ. Lah? Gue baru tahu. Oke, jadi gue jelasin dulu ya. Jadi di KJ tuh di Fakultas Seni Rupa itu sebelum masuk prodi itu tahun kedua. Tahun ketiga. Kedua. Semester 3. Oh iya, tahun kedua. Semester 3. Iya, semester 3 baru masuk prodi. Nah, 1 tahun sebelum masuk prodi itu tuh namanya Pendidikan Dasar Seni Rupa, disingkatnya PDSR. Nah, dia nggak tahu kalau pas sebelum PDSR tuh milih interior, makanya dia nyasar. Makanya gue taunya waktu itu pas apa sih? Lupa lah gue waktu itu dapat tugas kan. Iya. Terus tanya lah sama ini ya, gue nanya kayak ya nih di studio interior, jadi ada kelasnya di studio interior. Interior gue cari kan interior apaan ya, rumah bangunan. Iya ibaratnya si anjing gue jadi belajar beginian, gue gak ada tertarik ya. Nah ditanya kan sama Mbak Susi gitu kan waktu itu gue. Ininya PA-nya Mbak Susi? Pendidikan dasar. Pembimbing akademik? Iya, bukan. Pendidikan dasarnya gue sama PDSR ya? Ininya, iya, dasar interiornya. Oh, dasar interior, iya. Ya kan, desain polanya. Kenapa kalian masuk interior? Tanya satu-satu. Lo gue mah cuma mau bikin rumah bahagia aja gue. karena lu udah tahu salah tapi lu nggak mau malu. Jadi kayak mau bikin susunan rumah yang bener aja. Kan waktu itu gue lihat di Kalpas masih ada WC umum, jamban. Nah, kan penting gak sih WC di dalam rumah? Gue pengen nyiptain itu doang.
Jadi lu udah kepalang malu, makanya lu jawabnya kayak ngasal gitu. Iya. Lalu kenapa masuk PDSR DG? Ya kan saran gue lu bongkar-bongkar komputer doang waktu SMA. Ya kan saran lu yang bantuin lu bikin tugas jam 3 pagi. Itu tugas potongan. Iya, yang lu warnain. Iya. Iya kan? Nih taruh nih sofanya di sini, taruh nih jendelanya di sini. Gue nanya sama lu, gue mau masuk kuliah kemana ya, Bob? Ikut gua aja ke Cikini. Itu kan IKJ. Iya. Ya kan itu gue udah masuk dong, gue udah masuk interior dong. Iya. Makanya gue udah tahu seni rupa ada apa aja. Makanya gue berani ngajak lo. Oh, itu karena lu udah tahu makanya lo jadi ngajak kan gue udah setahun di situ berarti. Iya. Kalau semester, enggak lu semester 5 ya? Iya semester 5. Ya, kan gue potongan-potongan ya waktu itu. Iya kan beda 2 tahun. Potongan-potongan ya waktu itu. Iya. Ikut gua aja ke IKJ. Lo kan kayaknya ada bakat nih di DKV. Gue ikut daftar deh, beli apa lihat-lihat kampus. Tapi lo baca kan ODG gitu. Iya, gue kan nggak kayak gue kayak kan? lu. Pas masuk interior kok gue interior. Kalau gue emang gue emang seneng awalnya gara-gara seneng sama Photoshop itu, makanya kan lu minta bikin tugas sama gue kan. Yang potongan-potongan kursi gitu ya. Kata lu masuk DKV aja. Ya udahlah tuh gue beli formulir. Dapat lo 2,5. Iya gue. Diamplopin. Bob, terturun ya ke akademik. Oh iya. Oh jatah gue dari Ajor juga gue dapat. Lah kok bisa? Kan beda fakultas. Dapat lah. Kok gue nggak dapat dari lo? Kan gue nganterin lu beli formulir. FTP enggak? Kagak. Gue dapat dari pertunjukan waktu itu Ajor. Oh lu dapet? Kan daftarnya bareng nggak sih sama Ajor? Iya kan kita bertiga. Enggak kan yang kedua mah bareng juga. Gue anterin lu juga ke atas beli formulir. Iya. Gue dapat waktu itu. Kan gue nulis. 2 kali lagi lu beli formulir. Harusnya gue dapat gope. Gue nulis nih Bobby FSR ya kan interior. Dapat gue dari akademik dipanggil suruh ke seni pertunjukan. Oh, ke FSP. Iya. Udah gue ke jadi lo dapat gope tuh. Iya. Dapat gue dari Ajor. Gue sekali doang dapat. Gue inget banget. Yang nganterin orang lari itu. Iya. Jadi ada juniornya Bobby anak interior namanya Dandi. Bukan Dandi yang bukan Dandi yang kemarin diundang ngomongin mobil bukan. Jadi gue habis pulang kuliah lewat teater Jakarta ya kan. Ada orang nanya jalan tuh bertiga, dia, bapaknya, mamanya. Mas mau nanya kampus IKJ sebelah mana ya? Itu. Oh mau daftar? Iya, ayo saya temenin. Tapi lo nggak kepikiran dapat duit nih? Kepikiran dong. berarti emang jiwa ini lo dong. Berarti dia selama jalan sama lo duit. Dibayangkan lo dia duit jalan. Bertiga kan? Iya. Ya kan? Enggak. Cepet gocap. Iya. 2,5. Iya kan ada daftar hati. Di pikiran lu cepet gocap lagi jalan nah ini cepean. Gua anterin nih ke akademik. Mas Irfan, daftar nih di formulir ya kan. Oh iya deh sini. Dia udah ngisi formulir. Sini lu. Catat nama. Catat nama aja ya kan. Dia udah masuk PDSR tuh ya kan. Pokoknya udah PDSR lah dia, udah semester 1. Di SMS dulu, sistemnya masih SMS ya kan. Di SMS nih nama gue. Datang ke ini siapa ya? Mbak siapa ya? Gue lupa dah. Bukan di akademik. Kerudungan itu yang tahu lah lu ya. Yang kacamata bukan ya. Kan dia ngurusin keuangan. Iya, gue ke Mas Irfan dong, gue kasih Mas nih ngambilnya di mana? Mau dapat duit anjing. Gope tuh diambil dia 2,5. Mas Irfan bingung kan. Kok nih tuh orang Parung Panjang yang daftar orang Bogor kota. Lo kenal dari mana sama dia? Temen gue. Tetangga gue itu, gue bilang gitu. Gue anterin. Untung lo lewat situ. Gak lewat depan. Gue bilangnya temen gue. Diberingin ya. Aduh, lumayan 2,5 Bob anjing. PDSR. Contoh gue masuk lagi peralihan tuh. Madsen ya? Iya, peralihan Madsen. Tuh belum pada lulus tuh anak 2008. Iya, makanya kan gue bilang peralihan. 2007 gue belum. Iya, 2007 terakhir tuh 2007 ya. 2007.
Nah peralihan tuh gua di Madsen sempet kena. Ya Madsen tipis-tipis. Iya, emang tipis-tipis. Kayak gimana? Kayak apa ya? Dikumpulin di pertunjukan tuh. Iya, bawahnya FSP yang lama. Tapi bukan di panggung, bukan di luas. Gue di ininya di apa gedung FSP-nya. Oh, di dalam. Iya, di dalam. Yang depannya lukisan-lukisan. Yang The Upstore Disco Darurat. Iya. Kan di situ. Iya. Itunya kan apa video klipnya. Iya. The Upstore. Nah, gue kumpulin situ, suruh cuma pakai keancut. Anjing, serius lu ngalamin? Serius gua, iya. Anjing. Terus di apa namanya di videoin. Kayak cari ya videonya? Enggak, gua nggak tahu deh di-upload apa enggak. Kayak saya setuju untuk dilakukan ospek karena untuk apa lebih dekat dengan senior kayak gitu. Tapi kayak ngomong kayak gitu anjing. Terus dari situ sih ya kayak udah pakai baju pulang. Oh, gitu. Cuman digituin doang. Cuma apa? Dikagetin doang. Bukan. Biar diadain lagi nih. Ini permintaan lo dari anjing gitu. dijebak. Iya. Si anjing. Terus gitu. Tiap lewat kan sini lu kayak gitu. Mending manggilnya gitu. Dulu si Ijul kan pakai celana bolong-bolong, rambutnya gondrong gitu kan. Pang banget lah. Weh gondrong. Masih gondrong. Sini lo. Tapi udah disamperin kagak ada apa-apa. Disamperin nih. Kenapa bang? Nyengkorek. Iya kan anjing ya. Gue juga coba gitu. Si Panji almarhum. Iya tuh di sendal. Kan dulu sendal serem banget. Iya lah. Di belakang. Lu ngapain lewat situ koperasi lu mau beli kertas? Enggak, kan parkiran mau arah ke masjid lama. Kan sekarang masjid di depan tuh, di depan planetarium kan. Iya. Kan dulu masjid di situ, di samping rektorat. Iya. Lewat situ buset tuh neraka banget tuh sendal anjing. Lewat bau cimeng anjing. Tapi kan kantin ada kantin. Kantin yang mana nih? Warungku. Iya, warungku kan. Warungku kan dibongkar pas zaman gue. Oh, gue masih ada situ. Oh, lu masih ada. Warungku. Nah, iya. Ya gue makan situ. Gue sebenarnya sih iseng sih enggak ya. Ya abang-abangan gitu iseng sih enggak. Cuma ngehe aja gitu. Kayak kitanya sebenarnya kebawa takut. Iya, ngeri. Apalagi aduh gue lupa tuh namanya, sampai serem banget tuh, gue nggak berani lihat. Gue pernah tuh dipanggil. Sini lu gitu kan. Jagoan lu sini ya. Anjing. Agak lah bang kan itu. Lo lawan dia berani gak lu? Anjing gue suruh. Apa-apaan. Gue nggak tahu tuh anak apaan itu, gue nggak tahu lah. Maksudnya prodi apa gue nggak tahu kan, FTP atau apa gue nggak tahu tuh. Gue suruh lawan. Terus kalau lo nggak lawan gue mau gak lo? Anjing gue. Kagak mau nih, kagak berani bang, gue bilang kan gitu ya. Udah kalau kagak berani jangan lewat sini. Temen gue pernah digituin. Wah kacau dah. Tapi zaman gue dulu pemilihan apa? Senat. Bukan. HM. Lebih ke HM. Nah tuh ya kan kalau HM ini ya intern ya. Ya kan. Yang nggak begitu rame. Senat. Yang lu rame. ngerasain gak lu? Senat jadi, zaman gue. Diarak. Anjing. Diarak. Enggak sih, kampanyenya biasa. Kampanyenya ini. Wah, gue kreatif banget dulu. Zaman lo masih, soalnya anak-anak yang begitunya masih ada. Zaman gue tuh udah hampir nggak ada. Udah cuman numpang nongkrong doang di kampus, numpang minum doang, udah gitu. Jadi wakil dari interior tuh ada Dika, Bang Dika. Andika ya kan. Wah, anjing gue disuruh bikin apa? Kursi diikat bambu jadi dia naik di atas. Kayak gitu, Jenderal Sudirman. Terus kayak kampanye gitu. Dia pakai mic naik di atas meja kampanye. Anjing. Gue ngalaminnya KMDGI. Oh, KMDGI. Iya, kalau lo kan TKMDI tuh. Gue KMDGI waktu itu pas banget abis gue masuk IKJ tuan rumah. Oh iya benar. Yang di Galna sama di kampus. Iya benar. Lagi rame tuh ya. Iya. Nah, makanya gue jadi kenal Fran karena gue di bawahnya divisinya Fran. Oh gitu. Iya. Tapi lu ngerasain berapa TKMDI? KMDGI? Harusnya 2 kali, cuman yang ke Bali gue nggak ikut. Yang anjing tuh yang pasar seni anjir. Oh. Pakai kontol-kontolan angkatan lu bukan sih? Kontol-kontolan angkatan lu. Bikin kostum kontol gede banget. Gue lihat dari jendela, goblok mau aja orang di kontol-kontol. Tapi kalau yang binatang-binatang kan lu ya? Kayaknya itu juga dah. 2011 kali ya? Gak tahu dah, pokoknya itu campur itu. Zoo itu bukan yang kebun binatang. Iya, Bonbin. Iya itu Bonbin. Oh iya benar. Temanya Bonbin. Oh berarti iya benar. Cuman
Terus si Ebi ditanya itu kostum apa sih? Cumi. Lugu dia, so lugu dia. Itu si Ale mode, Alessandra Tiffany. Oh. Dia tuh yang kepalain bikin. Tahu tuh kan? Yang nyuruh siapa, cuman dia tuh yang divisinya bikin kontol-kontolan tuh. Kayak kan gitu lagi rame kontol-kontolan, poster kontol semua. Iya. Si anjing. Wah gila tuh anjir, sampai di blacklist katanya. Katanya saya sama orang ITB sampai di blacklist. Bangsat bikin kostum kontol, gila gede banget. Gue liatin aja dari jendela, ih goblok mau aja. Warna coklat juga lagi, kocak banget. Gue pas liat posting anjing nih orang-orang udah gila ya. Nah, emang balik ke itu Madsen, gue denger tuh cerita dari Bang Mail gitu kan. Di angkatan 2007 apa 8 ya Mail ya kan. Oh 2007 gue dari Bang Joy itu gue denger. Ya kan. Oh kalau dulu mah lu suruh pelintir peler anjing. Anjing. Iya. Gitu terus lu apa ya? Diikat gitu, disambitin tomat. Iya, anjing. Oke, wah, oh begitu Bang. Tapi kok lo enggak Bang ke gue kan gitu. Terus gue tanya kan, ya, lo mau gue begitu? Interiornya cuma 10 orang. Mau keluar semua. Iya, jadi tuh makin tua angkatannya makin dikit di orangnya. Iya. Makin dikit. Kan? Malah Kria kan di zaman gue hampir mau ditutup. Karena mahasiswanya sisa Bang Benny sama temen gue tuh si Amanda. Iya. Jadi, terus baru tuh akhirnya setelah angkatan gue Kria digabung semua. Oh iya. Makanya murni. Enggak, Kria semua, Kria tekstil, keramik, sama satu lagi apa ya? Kan ada 3 tuh Kria. Kayu ya, iya. Bang Benny kan kayu ya, iya. Makanya digabung supaya mahasiswanya tetap ada. Oh. Gitu. Iya. Nah, lu ngerjain tugas yang ngehe apa Di? Gamdas sih. Gamdas gua dah. Ya gamdas. Kok ngehe? Ya lu bayangin nih, Bob, gue suruh gambar di pinggir kali Slamet Riyadi, anjing. Nggak ada ngehe-ngehenya dong. Ya lu kayak begini nih. Ngehe. Gambar. Ya di depan gue nenek-nenek boker sih ada. Berarti bukan ngehe ini. Ya ada ngehe menurut lo apa ya? Biar gue cari yang seimbang dah. Sempet gambar apa ya? Gambar bentuk. Gambar apa sih? Ya gambar bentuk ya. Yang mana ya? Gambar apa nih? Kotak. Nah, kotak. Perspektif gitu-gitu ya. Gambar bentuk kan. Ya? Gambar bentuk kan. Nah, gue sama itu siapa ya? Dulu dosen tamunya yang di ngobrol. Oh, Mas Boyke. Dia sempat berapa kali gitu masuk kelas gue. Oh. Nah, gue sempat pernah tuh awal gue masuk gambar bentuk, dia datang. Coba lu gambar gajah. Dah, jangan cuma bisa gambar Naruto. Gitu. Coba lu gambar gajah. Kok gambar bentuk gue yang suruh. Yang cuma dia asal masuk random kelas PDS. Iya sih, orangnya juga begitu ya. Iya, nah kebetulan masuk kelas A tuh kelas gue. Nah, main tunjuk kayak sini lu coba lu gambar gajah kayak di papan tulis kita Iya, di papan tulis. Anjing. Kayak gitu. Sempet tuh gua kenal dia. Nah, gue dulu tuh ngehenya kan model. Iya. Biasa lah gambarnya. Ya ada gambar bagus, gambar jelek dikumpulin nih. Set. Temen gue, kok lo A gitu. Kok lo B ya kan? Gue C, Bob. Emang bagusan gambar dia. Iya. Ya kan? Gue mana tahu. Dia protes ke ini asdosnya. Lupa gue sama siapa. Asep. Bukan. Guntur. Ini Guntur. Bukan. Lupa gue yang rambutnya dulu digimbal. Oh, Riza. Mas Riza. Ya kali lupa lah gue namanya. Iya. Ya kan? Protes dia. Mas, kok si Bobby ini ya kan gambar kayak ager-ager. Anjing gue gambar orang bukan ager gitu. Terus iya. Ya, Budolo kan gambarnya ternyata nilainya dia sesuai ini gitu. Gue bukan ngehenya dibilang ager-ager tuh. Gue liat, ya modelnya gemuk ya. Iya, jadi banyak gini-gininya. Di IKJ PDSR tuh ada gambar anatomi dulu. Kayak terakhir zaman gue deh, masih apa ya 2013 itu terakhir dapat ada gambar model bener-bener orang disuruh diri atau duduk di depan kelas pakai sempak doang sama BH doang. Kayak gitu. Kayak sekarang udah nggak ada. Nah, itu boleh. Udah nggak boleh. Soalnya dulu tuh waktu kuliah itu
jendela pasti ditutup sama kain hitam. Nggak ada yang boleh ngintip. Terus diancam dulu, lu kalau ada yang ngomong ke modelnya sweet aja gitu. Ah, itu nggak boleh, itu dinilai karena itu profesionalitas. Nah, temen gue yang protes tuh si Yosi, ya kan? Nah, dia apa? Kan pertama ya ngayal gitu lah, ya kan? Cakep nih. Ya, gede ya kan. Terus ya, paling kecil kayak buah, kayak jeruk ya kan. Kecil banget dong jeruk. Pentilnya. Pentilnya sejeruk, gimana tetenya? Itu si Nada angkatan gue tahu kan, yang gede. Tahu gue tahu. Kan interior. Iya. Abis gambar model emang lumayan cakep modelnya. Minta nomornya. Si anjing. Jadi begitu. Biasa anak-anak Alpa sih suruh model. Cuman yang kalau gue yang ngehe juga semester 1 gambar dasar nih kan belum jauh nih, masih di lingkungan kampus. HI. Enggak, depan Tatmer. Iya di teater Jakarta. Suruh gambar daun. Dosennya Mas Dik sama siapa ya? Pak Ade Armasto kalau nggak salah dah. Mas Dik tuh. Gambar daun di depan. Oke. Dipotek nih daun, cetuk satu gue gambar. Gue gambarnya di atas teater, di balkon teater. Kan adem ya, enak, ubin ya kan. Mas Dik datang, diinjak-injak. Kenapa nih? Kamu nih gambar daun dipotek, ntar suruh gambar tangan orang dipotong gitu. Tapi lo gambar dasar tuh pakai apa di? Masih ini tinta Cina. Tinta Cina kan? Iya kan yang dicelup. Nah, jadi kayak pakai pena orang zaman dulu. Iya, gitu. Tapi kalau sekarang katanya pakai ini. Drawing pen. Dulu pakai tinta Cina. Iya, tinta Cina. Gitu. Iya kan gambar daun pertama-tama. Kan gambar hari pertama tuh gambar lurus. Ini tekanan, belajar tekanan. Nggak, konsistensi. Konsistensi garis lurus, dan lo harus sama jarak dari garis yang atas sama yang bawah. 10 A3 tuh di garis tuh. Iya, tekanan tebel tipis, kemiringan. Iya itu juga. Cuman masuk gua ke prodi tuh. Tugas-tugas gitu. Jadi gue yang masih manual, temen gue udah pakai CAT mayor 2. Kan mayor 1 memang harus manual. Iya. Kan? Terus mayor 2 tuh apa sih? Manual juga. Kan kalau mayor 1 tuh di gue ya apartemen, mayor 2 gue lupa deh apa tuh. Kantor apa ya kan. Tuh manual, mayor 3-nya kan belajar CAT. Apa mayor 2 udah CAT gitu. Nah, gue masih manual tuh sampai mayor 3. Kenapa lu laptop lu kan? Ya enggak inilah, enggak support sih, Jadi gue kayak masih pakai meja tracing, meja tracing, pakai lampu tracing, terus gue tip X, gue fotokopi yang banyak, biar seolah-olah ini. Iya, biar seolah-olah digital. Iya, pokoknya apa namanya? Aslinya manual. Iya, ibaratnya apa? Masterpiece-nya pakai pensil. Gitu. Ntar gue hapus, terus gue tracing, gue fotokopi. Anjing, ngakalin banget jalan. Temen gue bilang kayak Dandi Ragil, lo belajar lah CAT. Ya gue bisa tapi nggak support gitu. Jadi gue coba gitu. Ya anjing, berasa juga tuh nunggas waktu itu gue. Lumayan. Lo kan ngeprint A3 sih murah tuh. Fotokopi A3 kan jarang. Gope. Iya. Oke, gue di situ-situ terus, di tukang ada belakang Menteng. Dekat rumah Madan gue tuh, ada di Menteng. Jadi gue fotokopi A3. Ntar gue bawa 2, ntar kalau dicoret gue tip X, misal kalau dikit gue tip X, terus gue garis pakai pulpen, gue fotokopi lagi, ini gue udah perbaikin. Anjing, kayak gitu. Anjing, ngakalin banget. Anjing, gue dulu tugas begitu. Yang lain nggak pakai meja tracing, gue doang yang pakai meja tracing. Ada nih satu tugas yang bikin gue jadi bangga nih. Apaan? Oh, yang dipuji. Iya, ibaratnya. Jadi gue waktu PDSR tuh yang katanya apa? Masuk dasar interior kan desain pola. Suruh bikin lah, terapkan pola-pola ini untuk jadi barang interior. Ada yang bikin lampu, ada yang bikin ibaratnya bikin bangku. Belum nyampe ke bangku. Jadi pakai hardboard di cutting, lampu, ntar pas nyala cuttingannya barang-barang yang kecil ya. Iya gitulah ya kan, tatakan muk kayak gitu, pas bunga. Gue bikin partisi. Anjing, gede dong. Gede, makanya gue minta bikin Denny nih orang kayu. Oh, Bang Benny. Bang Ben, rangkanya yang kelipet gini nih. Gue bilang pakai engsel kandang burung aja. Nah, gue polanya itu gue pakai waktu itu
apa tuh? Lupa gue antara karton hardboard, ya kan? Gue cutting pakai apa ya? Cutter. Terus gue tempelin kertas kado motif batik. Anjing. Waktu itu kan? Iya. Apa enggak lupa gue apa motif bunga-bunga. Terus cuttingannya itu gue kasih, kalau lo fotokopi ada sampul transparan. Oh iya, yang mengkilap. Plastik transparan, nah gue kasih itu. Gue bawa. Dipamerin gue di pameran ASEAN. Terus Mbak Susi kan kayak cerita-cerita, nih si Bobby nih, ini. Iya. Nah terkenal lah gue di kalangan dosen-dosen. Apa mahasiswa bawah? Mahasiswa baru. Ya dikasih contoh nih bikin di sekolahnya. Gue cari udah nggak ada partisi. Ya, lo kagak bawa pulang? Terus kagak, gue nggak kepikiran bawa pulang sih dulu. Tapi makanya tugas-tugas anak-anak kalau yang dikumpulin terus nggak dibalikin, dikumpulin di gudang bawah, ada Bob, tau gak lo? Iya. Dekat. Gue ngambil lukisan buat di rumah gue. Iya, yang di samping ruang cuci foto kan? Iya. Foto lu ngerasain di cuci foto kamar merah? Ngerasain gue. Iya, lampu merah gitu. Iya. Gue ngerasain gue. Jadi gini-gini anjing. Pakai ini dulu tugas fotografi pertama tuh bikin kamera lubang jarum. Iya. Anak FTV juga kan ya, ya kan tuh. Iya. Jadi ini gue nyari kaleng gudang garam. Iya, gue juga gitu. Nyari kaleng gudang garam, dibolongin, dikasih kertas foto, ya kan. Didiemin lama, ya kan. Iya. Nah, cucinya bareng-bareng di situ. Iya kan. Terus pakai kamera, besoknya minjem kamera di mana? Iya, tahu-tahu ada itu kamera. Iya. Grup waktu itu sih. Iya. Nyetak. Itu gue seneng sih sama tugas fotografi yang. Sekarang masih ada nggak fotografi? Yang pakai lubang jarum gitu yang dicuci? Ya entah. Pokoknya mata kuliah fotografi. Ada terus. Ada ya? DKV sama FFTV ada terus fotografi. Cuman nggak tahu apakah sekarang masih pakai yang lubang jarum itu atau enggak. Itu. Ya cetak gitu. Kamar merah. Wah, lu Liga Seni Rupa ikut gak lu pernah di? Kayak gue terakhir Liga Seni Rupa terakhir gue lihat PDSR dah. Apa enggak ya? Apa enggak deh? Gue taunya tuh orang-orang pada main bola di depan gedung A. Kalah menang sepele, gambar Pele. Iya kan? Iya. Jadi gue juga gitu. Gue pernah tuh bener kata ngobrol bener. Apa namanya si itu? Siapa? Dolo bener. Kalau dia lewat diem. Berhenti. Sempet bola tuh gue dilempar tuh sama Dolo. Jadi interior kan dulu nggak mau main, takut sama abang-abangan kan. Iya. Tapi karena gue sering main futsal. Iya. Oh iya, lo sering main di Kenari ya? Iya, versus sama anak DKV, ya kan. Sama anak FTP dulu pernah sering ngadu. Kenapa gue nggak daftarin aja nih interior di Liga Seni Rupa? Gue tanya abang-abangan, daftar deh bang, di mana bang? Apa nama tim lo? YNT 48 gue gitu. Apaan tuh YNT 48? Interior 48. Ya Allah. Daftarin. Anjing lu Bob main daftarin aja kan gitu. Udah tuh ya kan Gus, main aja ya kan. Krisna, Putu, Agus ya kan. Terus Jepri. Oh Bang Jepri, iya. Gue gabung sama DKP. Pokoknya yang di DKP juga punya tim sendiri. Iya. Lupa gue itu si yang tinggi itu Rama, bukan siapa lupa gue. Ya kan. Nah main dari interior, udah menang di fase grup. Pas fase itunya, anjing sama abang-abang kalau gue patah-patahin kaki lu. Lagi harus kalah. Orang harus kalah. Nah, pernah tuh gue dulu waktu main juga. Jadi gue cuma cadangan. Gue cuma daftarin karena semangat gue. Tapi lo nggak boleh main? Gue nggak main. Anjing. Gue cuma duduk main di bawah. Main itu yang di bawah gini kan dulu ada kursi. Tahu kalau yang FSR dulu. Lalu mainnya tuh di lapangan yang depan gedung A apa yang di samping galeri? Gedung A, depan gedung A. Oh, yang dekat Pohon Hayat. Pohon Hayat. Iya, oh di situ. Nah kan dulu duduknya tahu gak lu? Iya, tahu. Iya kan? Iya, kan duduk pejadangan itu nih komentatornya. Iya, yang di kolong apa ya? Gimana ya? Iya, jadi gedungnya nongol begini. Iya. Duduk tempat duduk sini. Itu tempat tidur anak-anak nginep. Iya, komentatornya situ sebelum direnov. Menang, gue ngalahin anak sendal waktu itu tuh. Terus gue ngalahin pertunjukan. Anjing. Ngalahin interior. Gue terakhir tuh itu pas gue PDSR. Jadi pas istirahat gue ngambilin minum. Nih minum. Iya. Gue baru jadi kayak gitu anjing. Tapi gue karena semangatnya. Anjing. Dulu Budolo tuh sampai robekin bola. Oh iya? Iya. Lo ngalamin itu? Ngalamin gue. Kegebok waktu itu tuh Budolo. Anjing serius? Iya. Gile Hokage digebok. Iya, makanya dia langsung set. Ngapain kamu olahraga? Ini kan
apa namanya, berkarya juga enggak ini. Udah tuh. Terus dibuang tuh ke genteng seni rupa bolanya. Udah bubar tuh. Rasain kah? Liga seni rupa. Zaman gue soalnya zaman peralihan, maksudnya peralihan dari yang dari gaduh ke baik. Iya, dari sebegajulan kayaknya itu. Juga zaman lu udah banyak mahasiswanya. Iya, udah banyak. Udah banyak. Dari zaman yang mural di mana-mana, akhirnya tinggal mural di situ doang, di RT 5 doang, ya kan. Begitu ya. Gedungnya juga udah dulu kan sampai ke belakang-belakang tuh. Gue masuk Mayor, gedungnya udah baru. Iya sih. Pas PDSR gue ngerasain gedung lama. Itu yang lu ngencing di wastafel. Iya gue. Gue kencing di botol, kencing di wastafel. Bangsat. Tapi mendingan gitu sih daripada ngencing di sendal, mah ngeri. Sialan tuh sarang kuntilanak aja itu WC sendal, sialan. Gue tidur perda tuh gue juga. Kan gue bawa PS, bawa TV. Iya. Ya kan? Tidur nih, besok nih ujian. Ya kan? Sengaja nginep biar tugas kelar. Tugas kelar main PS lah sampai pagi ya kan, yang minum juga kan. Tidur nih gua pagi-pagi Bayanti. Ngapain ini pada pakai kolor? Gue bangun pakai boxer, nggak pakai baju. Sana mandi semua kelarin. Ini laporin kan. Kalau nginep positif maksudnya gitu, boleh nginep. Ya kan tugas kelar Bu, kan. Mbak ya kan. Tinggal ngeprint doang. Gitu. Udah. Tapi kan ada botol Amernya. Enggak, kan langsung masukin loker. Oh, fungsinya loker di interior buat itu. Jadi ada 1 kosong loker, punyanya ya adalah salah satu temen gua, ya kan. Jadi dia tahu lokernya buat di botol-botol doang isinya. Jadi itu nggak boleh dibuka kalau lagi kuliah. Atau kalau buka kan bau. Pantesan deh kafe nggak dikasih loker ya. Oh gitu. Kayaknya sih gara-gara itu deh. Nyimpen botol Amer. Tapi di studio lukis kayak berderet aja tuh botol. Iya makanya. Lukis kan inilah ibaratnya. Masa lu desainer pakai sendal jepit? Tapi kan enak. Apa lu gitu? Sama Budina. Oh gitu. Iya. Budina masih emang jelas. Masa pakai training kuliah? Pakai celana training Adidas gua. Sendal jepit, sendal crop tuh. Iya. Kan dilempar sendal gua sama dia. Aja serius? Iya, suruh bawa sepatu. Gue ditimbuk pulpen sama doi. Jadi dia lempar pulpen, mantul ke gue, aduh muncrat. Mantulnya ke gue. Terus sama pernah gue penghapus. Lu timbuk dia? Gue ditimbuk dia. Wah, gue nggak tahu ya. Gue entah dicap bandel tapi gue nggak bandel sebenarnya. Lu rese, Bob. Iya, anjing. Sepatu lu gue dilempar sendal gue. Buka. Dibuang, cari sepatu gue minjem sepatu itu orang akademik. Kalau gue tuh si Asrek yang kayak gitu Bob, digituin? Gak, jadi gambar anatomi apa gambar bentuk gitu di galeri, di galeri atas. Gerah kali ya, celana panjangnya dibuka, ditaruh dia bangku. Dosennya Mas Hilman, pakai dong celananya, masa kuliah begini? Iya, gue bingung. Dipakai di pala. Enggak dipakein di pala. Apa dosennya? Dia sendiri pakai di pala. Pakainya yang bener. Ini yang penting dipakai, Mas. Dia ngelawan tuh, Mbak. Gue emang nggak pernah ngelawan, cuman emang ya kan gini ya. Emang kan gue sering diwanti-wanti sama emak gue dulu kan. Kok kuliah begini? Gue selalu bilang ya kayak gue pernah bilang di fashion. Yang penting kan guenya hadir. Gitu. Orang lu mau ketemu orangnya apa bajunya gitu. Gue ke bawah ada tuh sampai sekarang ke bini gue yang gue bilang Desta. Oh ya gitu. Nah itu ke bawah lah IKJ kita sampai sekarang. Iya, gua ke kantor sih kayak gitu. Iya kan? Kayak begini, celana pendekan, sendal. Gue kalau ke proyek begini. Gitu. Orang sama tetangga gue dibilang, "Bis main dari mana lu?" "Main, orang kerja." Nah, iya. Lu ke MDI kemana ya, Bob? Gue Solo yang paling terngiang. Kan abis dari Solo gue di mana? Di Trisakti. Oh iya. Trisakti mah Jakarta. Iya. Gue Solo yang paling ini. Jadi tuh, wah, gue kan mandi, gue di kucuran aja. Ada kalau videonya ada. Lucu, seru sih. Kucuran apaan di sawah gitu? Bukan. Jadi kan kamar mandinya tiap kamar kayak barak. Iya. 4 tempat tidur gitu. Kamar mandi 1. Udah pada ngantri kan.
Gue pakai selangnya kan ada buat keran kebon orang nyiram kebon. Nah di situ gue pakai selang mandi aja. Anjing pada ngantri, bangun pada kesiangan. Nah malamnya kan kayak minum ciu gitu, ya kan. Nah Bang Oji jackpot. Wah anjing. Iya muntah kan. Jadi kamar udah buat dia doang. Ya gue tidur di selasar lah, bau. Siapa yang jam 2 malam mau ngepel? Gue bilang anjing. Ya besoknya gue lah yang ngepel. Ya, TKMDI seru sih. Ngincer cewek. Lewat, waduh. Yang seru sih ngincer ceweknya dari UPH. Oh iya, UPH bagus-bagus ya. ITB, UI. Binus. Anjing. Kan kalau ke stan isi buku tamu. Tapi buku tamunya bikinan. Hah? Oh, dia ada-adain anjing, lu mau minta nomornya doang. Bangsat. Gue Krisna. Sama siapa sih? Gue lupa satu lagi. Pokoknya gue Krisna tuh idenya. Jadi dari buku digaris-garis gitu. Nama, nomor HP, ya kan. Facebook. Universitas. Enggak, udah gitu. Kan dari nama mah udah ketahuan. Jelas ya, iya. Jelas. Udah isi dulu, Kak. Isi dulu, Mbak. Nomor HP. Anjing pas udah di bis. Nomor HP-nya save-savein. Bangsat. Kayak dia ada-adain buku tamu, IKJ doang yang ada buku tamu. Oke, kalau ke stan IKJ isi buku tamu, dia ada-adain anjing. Wah anjing bugil lagi tuh bocah. Kayak ini ya, kayak di Kali Pasir ya? Iya. Kali Pasir. Tapi nggak ada loh. Apaan? KMDGI gitu. Kalau ngincer cewek gak, cuman masa? Gak, gue mah baik lah. Kocak-kocak sih anak IKJ. Sampai ke TA pun gue juga kocak sih. Ikan TA kita makan di Benhil subuh-subuh. Iya. Perinan ya? Iya, perinan. Anjing nginep di kampus. Tadi gini, gue TA setelah, padahal gue satu angkatan nih. Tapi TA-nya beda. Gue Krisna. Iya, kayak gue sama Ijul. Ya gitu lah. Nah ini Indah, Ragil, Septi, Uti itu duluan. Kan? Seling berapa bulan tuh gue? Seling kan 1 semester. 6 bulan. Seling 1 semester kan. Gue ngeliat punya Ragil. Cakep juga ya stannya. Dari pakai manggil tukang las. Dibikin kerangkeng gitu kayak penjara kan. Gue terapin lah. Modal gue nggak cukup. Ya sebenarnya sih cukup aja. Cuma gue pengen coba kreatif. Gue lupa stand lu bentuknya gimana ya, Bo? Nih, makanya gue ceritain. Gue suruh pasukan tim lu beli rank di Kali Pasir. Pasukan tim gue itu siapa ya? Si Nada. Bukan, band lu. Emang iya? Iya, si Juli. Ruli. Lupa. Oh iya, Ding. Iya. Gue suruh beli rank sama triplek. Nah, lu kerjain tuh dulu di tempat lukis, tapi lukis lagi dibangun sih. Jadi kayak biar pelataran bawah. Iya gitu kan. Nah, lu gergaji deh tuh ranknya. Gue beli cat warna-warni. Ada yang pink. Kan gue tugasnya waktu itu panti asuhan yang di Penabang. Kayak seceria mungkin lah warna-warni ya kan. Terus dulu lo ini kok lo ngeprint kertas ininya apa ya? Dulu gue ya wallpaper ya bukan. Gue lupa. Logo apa? Tuh gue. Logo Muhammadiyah, ya kan? Terus lo cutting, terus lo cat. Jadi pas diangkat logonya berbentuk gitu. Iya kayak nyablon. Iya kan kayak nyablon. Iya pakai cat minyak. Anjing lupa gue. Terus lebih ranknya tuh gue paku. Iya. Nah, terus gue minta tolong sama Ebi bikin burung-burungan. Oh iya yang ada burung-burungan. Nah terus diikat di rank itu. Iya. Oh iya gue inget. Nah stand gue memang bukan yang termahal. Tapi wah juga nih gue bilang. Ditandain nggak Bob? Ditandain nggak? Kan biasanya kalau pameran TA ditandain tuh pakai stiker. Nih terbaik nih. Nih TA-nya terbaik. Ini stand-nya terbaik. Nih yang dapat pujian gitu. Kayaknya sih. Tapi gue lupa, cuman gue di okein sih, makanya wah bagus standnya gitu. Karena ya gue dari rank kayu. Iya ingat. Lo cat warna-warni pink, oranye, kuning, hijau muda. Gue inget gitu, burung-burungan itu. Ya, terus diikat burung-burungan pakai tali putih gitu, tali yang buat benang kasur. Iya benang gitu. Diikat, terus gue foto-fotonya. Terus kan marketnya gue minta bikinin Gia. Nah kalau market terbaik Tama tuh dia bikin apa? Dia beli sih marketnya. Oke gue wah anjing cakep juga stand gue ya. Dulu kok gue kreatif banget gitu. Ada waktunya sama ada hilang kreativitas. Ada waktunya Bob.